menyampaikan anggapannya. Ya, ini saya mau tanya dulu sama si Awi ya. Awi, kalau orang yang berserah diri itu kepada Allah berarti itu adalah Muslim, Islam. Tolong dijawab dulu. Iya, Muslim. Oke, ya. Terus tadi saya mau bilang sama Pak Amir, Anda jangan copas comot bongkar pasang di sini ya. Anda itu ngutip-ngutip ayat Alkitab, tapi nggak tahu ya, nggak tahu maknanya, nggak tahu konteksnya, main comot-comot. Terus kalau misalkan Isa ya yang lahir di abad pertama mengajarkan di Al-Quran itu kapan ke Arabnya Pak? Abad ke-7. Gimana caranya Pak? Anda itu tidak pernah bertemu langsung ya. Tidak ada satu orang pun di Arab pada abad ke-7 ketemu langsung dengan Isa. Terus Anda bilang, ini ajaran Isa. Itu nggak masuk akal. Saya tunjukin ini sama Awi ya. Sorry. Nah, ini yang di chat sudah ada yang mulai lagi nih. Bentar, nih saya tunjukin ya. Saya tunjukin sama Tolong Awi. diingetin Pak Awi. Saya tunjukin sama Awi ya. Ini kitab Roma. Kitab Roma ini surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma ya. Pasal 6 ayat 13. Dia mengatakan, dan janganlah kamu menyerahkan anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Haleluya, ternyata Paulus orang Muslim, Pak. Gitu. Jadi Paulus ini Muslim ya. Nah, sekarang Anda jawab dulu nih. Kalau misalkan tadi Anda sudah meyakinkan bahwa orang yang berserah diri kepada Allah, Rasul Paulus mengajarkan loh, berserah diri kepada Allah ya. Ini ajaran Paulus loh ya. Anda sebelum menghujat-hujat Paulus nanti jawab ini dulu ya, baca ini dulu ya. Terus tentang Matius 24 ayat 15 saya tunjukin Pak ya. Kenapa Yesus itu menjadi dia merekrut orang-orang Israel dulu. Dia kepada orang-orang yang hilang, kepada Bani Israel ya. Ini ayatnya Kejadian 22 ayat 18. Janji Tuhan kepada Abraham, oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi ini akan menjadi berkat karena engkau mendengarkan firman-Ku. Jadi karena nubuatan ini Tuhan berfirman kepada Abraham, oleh keturunan Abraham semua bangsa akan mendapat berkat. Jadi Yesus di dalam Matius 15 ayat 24, Matius 15 ayat 24, itu Yesus mengatakan aku hanya diutus kepada domba-domba yang hilang bagi umat Israel. Itu dia sedang merekrut murid-murid itu yang terpecah ya. Waktu itu Israel dan Yehuda itu terpecah di utara dan selatan ya. Jadi bukannya bangsa-bangsa Romawi atau bangsa Yunani atau Cina atau Arab yang akan memberitakan kepada Israel, tetapi karena Israel harus lebih dulu, mereka harus lebih dulu direkrut, diberitakan tentang keselamatan firman Tuhan oleh Yesus. Itu sebabnya Anda harus paham konteks sebelum Anda copy paste ya. Itu aja dari saya. Oke, aku ya. Tadi ada narasi dari Pak Awi bahwa Kristen itu jangan mengutip-ngutip Al-Quran untuk mendukung ajaran-ajaran Kristen. Nah, kalau begitu pendakwa Islam ini juga mesti pakai standar yang sama, jangan standar ganda. Ketika berbicara tentang Islam ya Islam saja. Contohnya tadi Pak Amir kan, dia langsung mengquote Alkitab lalu menarasikan dengan salah bahwa Yesus itu hanya diberikan kepada bangsa Israel, padahal itu sebenarnya punya muatan lain, bahwa Yesus itu misi utamanya, posisi pertamanya itu dan utamanya itu adalah memang
memenangkan orang-orang pilihan yang ada di bangsa Israel itu. Tapi setelah kebangkitannya ada misi kedua, ketiga, dan keempat, yaitu menyampaikan kabar Injil dari ujung bumi, dari Samaria sampai dari Yerusalem sampai ke ujung bumi. Jadi tidak benar kalau Yesus itu harus hanya dimiliki oleh orang Israel. Itu narasi yang salah, karena itu akan membengkokkan ayat-ayat dan perintah Yesus yang lain terhadap bangsa-bangsa pilihan yang ada di muka bumi ini. Assalamualaikum dan shalom malam. Waalaikumsalam. Ya. Lanjut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kores, jaga narasi lo ya. Aman. Gitu. Oke. Silakan buat Pak Awi. Saya menanggapi pertama ya sebelum Pak Amir, karena Bang Kores baru masuk mungkin belum menyimak, nanti sesi berikutnya menanggapi. Jadi begini, saya katakan tadi seperti ini, brother, kepada sahabat Kristen, kepada teman-teman misionaris, berhentilah mencari pembenaran ketuhanan Yesus di dalam Al-Quran atau dalam Islam. Ketika Anda menyamakan Yesus dengan Nabi Isa, maka mohon maaf, level kami akan lebih tinggi daripada Anda, karena Anda menuhankan seorang hamba Allah yang kami yakini sebagai Nabi kami. Itu narasi saya di awal. Itu yang saya maksud, berhentilah mencari pembenaran di dalam Al-Quran. Mengenai ada yang ingin Anda pertanyakan di Al-Quran, tidak ada masalah bagi kami. Itu narasinya ya. Mengenai ada yang ingin Anda tegaskan di dalam Al-Quran tentang Islam, pembenaran Islam, itu nggak ada masalah. Nggak masalah. Tapi kalau untuk mencari ketuhanan Yesus di dalam Islam, di dalam Al-Quran, itu mohon maaf sangat ironis kalau bagi saya. Itu yang saya mau katakan. Yang mengenai apa yang disampaikan Bang Charlie tadi, mengenai bertanggapannya atas Pak Amir, yaitu Pak Amir saya rasa membaca apa yang tertulis dalam kitab Anda. Oh, yang kedua ini mengenai apa tadi itu, mengenai kayak apa tadi yang masih membahas tentang surah Yasin itu, yang dalam tafsirnya katanya ada tertulis tentang utusan. Pertama kita kembali kepada masalah Rasul ya, karena tadi saya baru ingat ini, saya urut satu-satu. Bahwa Kayapas mempersoalkan kata Rasul, sedangkan Rasul ini berasal dari kata, setahu saya, berasal dari bahasa Arab yang artinya utusan. Ketika Nabi Musa disebut dalam Al-Quran sebagai Rasulullah, Nabi Ibrahim adalah Rasulullah, Nabi Isa pun Rasulullah, Muhammad dan Rasulullah, itu adalah utusan Allah. Ya, kalau cuma Rasul saja, itu maknanya utusan. Dalam Al-Quran disebutkan itu mereka adalah Rasulullah, artinya utusan Allah. Kalau yang mengenai surah Yasin tadi itu tafsir, tapi kalau Anda baca ke bawah semua itu, di situ Ibnu Katsir mengatakan bahwa pendapat ini tidaklah kuat karena ini diriwayatkan atau dikisahkan oleh seorang yang sering membawa hadis-hadis palsu. Kalau tidak salah demikian, makanya dibaca terus ke bawah tafsirnya itu. Jadi apa yang baca Anda katakan mengenai 3 rasul itu di tafsir itu sendiri sudah dijelaskan. Supaya jangan diambil sepotong-sepotong kalau baca tafsirnya. Jadi kalau Anda baca terus ke bawah, di bawah tuh membantah juga bahwa itu pendapat yang lemah karena diriwayatkan oleh orang yang biasa membawa hadis-hadis palsu. Dan di dalil itu pun tidak ada tertulis itu siapa di situ. Di situ cuma semisal, seperumpamaan dikirim kepada kalian utusan, maka mereka pun akan mengingkari. Itu kalau tidak salah seperti itu bunyinya ya. Karena ini sudah sering dibahas. Nah, kalau Anda mempersoalkan kenapa Isa disebut Rasul di dalam Al-Quran, memang dia Rasul. Rasulullah itu utusan Allah. Kalau apa yang disampaikan Pak Amir tadi, ya begitu. Kalau Pak Charlie mengatakan, kapan Nabi Isa ke bangsa Arab sehingga mengajar dalam Al-Quran? Yang dijelaskan di situ mengenai pengajaran Nabi Isa kepada kaumnya. Bukan Nabi Isa mengajar kepada bangsa Arab, Pak Charlie. Al-Quran menceritakan tentang apa yang diajarkan Nabi Isa kepada kaumnya, yaitu sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu, inilah jalan yang lurus. Itu inti daripada ajaran Nabi Isa.
yang diceritakan di dalam Al-Quran. Bukan Nabi Isa yang pindah ke abad ke-7 lalu bercerita lalu mengajar di situ. Bukan begitu Pak Charlie pemahamannya. Nah, mungkin silakan Pak Amir biar kita tidak terlalu panjang. Oke. Ini ada juga Bang Kores nanti. Ya, terkait dengan mengais-ngaiskan dengan ketuhanan Yesus di dalam Al-Quran itu sebagaimana mencari apa ya? Karena jelas di dalam Al-Quran sebagian surat Al-Maidah ayat 75. Mal Masihu ibnu Maryam illa rasulun qad khalat min qablihim rasul wa ummuhu siddiqun kanat yakulani ta'am undur kaifa nubayyinu lahumul ayati tsumma undur anni yufakun. Al-Masih putra Maryam itu hanya seorang rasul yang sesungguhnya telah berlalu sebelumnya beberapa rasul, dan ibunya seorang yang benar, yang suci, yang belum disentuh oleh seorang laki-laki. Kedua-duanya bisa memakan makanan. Perhatikan bagaimana kami menjelaskan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan Allah. Kemudian perhatikan bagaimana mereka berpaling. Ini dijelaskan di dalam Al-Quran. Maka kami bernarasi terkait dengan apa yang diajarkan oleh Isa alaihissalam dalam Al-Quran. Inna Allah Rabbi wa Rabbukum fa'buduni hadza siratul mustaqim. Sesungguhnya Allah itu Rabbku dan juga Rabb kalian. Maka beribadahlah kepadanya. Inilah jalan yang lurus. Ini ajarannya siapa? Isa alaihissalam di dalam Al-Quran. Sebagaimana yang ada di dalam Biblos kalian. Tuhanku dan Tuhanmu, Robku dan Robmu. Maka sembahlah itu. Jadi di sini terkait dengan menggaiskan terkait dengan menggaiskan ketuhanannya Yesus atau Isa alaihissalam itu tadi di dalam Al-Quran sudah jelas bahwa Yesus itu seorang utusan yang diberi kefadolan mukjizat sebagaimana nabi-nabi yang terdahulu juga dikasih mukjizat. Dengan kelahirannya Yesus yang tidak ada yang dengan kekuasaan Allah, yaitu tanpa seorang laki-laki, bisa dilahirkan dengan seorang perempuan yang suci yang belum disentuh oleh laki-laki. Inilah gambarannya atau penjelasannya di dalam Al-Quran bahwa memuliakan ibunya Yesus, seorang yang suci, belum pernah disentuh oleh laki-laki, belum ditemani laki-laki, belum pernah dinarasikan di dalam Al-Quran, karena dia seorang yang suci, belum pernah disentuh oleh laki-laki. Tapi kalian kan sudah tunangan, tapi di Al-Quran kan jelaskan karena beliau itu suci, belum disentuh, karena menyentuh laki-laki yang sudah menyentuh perempuan punya Yahudi itu tidak diperbolehkan karena bukan mahramnya. Inilah penjelasan terkait dengan kesucian ibundanya Yesus, seorang yang suci di dalam narasi di dalam Al-Quran. Wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah kamu penolong agama Allah sebagaimana Isa putra Maryam telah berkata kepada pengikut-pengikutnya. Inilah ajarannya Yesus yang setia. Siapa yang akan menjadikan penolong-penolongku untuk menegakkan agama Allah? Pengikut-pengikutnya setia itu berkata, kamilah penolong-penolong Allah. Maka dengan begitu segolongan dari Bani Israel beriman disebut Al-Hawariyun, dan golongan yang lain adalah kafir. Inilah penjelasan di dalam Al-Quran gamblang terkait apa? Tidak menjelimetkan terkait dengan ketuhanan. Karena apa? Tuhan yang menciptakan sudah menarasikan innani anallahu la ilaha illa ana fa'buduni wa aqim shalah. Oke, ditangkap poinnya sudah ya. Tolong jangan dipotong dulu sampai selesai dulu Pak Taman. Mungkin Pak kasih waktu ini biar kita sama-sama anu kan. Aja itu. Ya dikasih waktu lagi sama-sama. Semangat. Maklum baru habis makan, semangat baterainya lagi tinggi itu casnya kan. Ya. Baru habis makan. Jangan nanti ngantuk orang. Silakan. Nanti Bang Kores juga ikut menanggapi kalau ini. Siapa dulu nih? Kalau untuk Pak Kores itu harus tanya Poli dulu. Kalau Pak Kores. Nggak apa-apa. Kan kita tiga muslim di sini. Mengalir aja. Ya, Masih sorry teman-teman. Bentar Bro Tampan, sorry. Mungkin untuk Bro Kores dengar aja dulu ya. Itu aja dulu. Ya. Ya udah lanjut. Kecuali Pauli udah berbohong. Nggak apa-apa lah, dikasih waktu. Ya biar Kami Bang harus Kores. ikuti. Ya nggak apa-apa.